Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada sahabat-sahabat, ikhwan wal akhwat al-himah di mana saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabarnya sahabat-sahabat di rumah? Semoga kita selalu senantiasa masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesehatan, dan juga masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tata cara atau tutorial tata cara pengisian suatu benda atau mentransfer energi positif di suatu benda atau barang yang kita miliki, itu baik berupa tasbih atau batu akik dan mungkin barang berharga lainnya seperti handphone dan juga kendaraan kita, yang insya Allah mudah-mudahan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat, sebelum saya mengisi atau mentransfer energi tersebut, saya akan menerangkan sedikit mengenai penjabaran tentang ilmu al-hikmah. Jadi al-hikmah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang meliputi tentang kebaikan, kebenaran, kesatuan, keadilan, dan kebijaksanaan yang memang didapatkan atau didawamkan melalui zikir atau wirid dengan menggunakan asma-asma Allah, sehingga menjadi kekuatan yang sangat besar dalam tubuh kita. Sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho Allah, diizinkan Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini akan aktif berfungsi terhadap orang-orang yang akan mendolimi kepada diri kita, dan juga bisa juga dibuktikan atau dipadakan melalui tester kamar suci kita yang kita miliki. Ini sebelumnya alangkah baiknya kita berwudu dulu, jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita, supaya badan kita dari najis, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya sahabat, langsung saja kita mulai. Jadi pertama sahabat ya, kita konsentrasi, terus kita ambil nafas dalam-dalam, jadi melalui hidung. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, langsung tarik ke bagian perut, langsung pusat perut. Jadi langsung perut kita tahan, perut kita keraskan, dan juga langsung kita salurkan energi melalui tangan ya sahabat ya, tangan sampai ke telapak tangan. Jadi juga tangan dan perut harus keras sahabat. Jadi seperti itu. Kemudian setelah keras, perut keras, tangan keras, kemudian dilepas secara perlahan. Tapi jangan lupa perut tetap harus keras ya, tangan juga harus keras. Setelah itu kita baca kunci ilmu yang mungkin yang sudah menguasai al-hikmah 32 ataupun 31. Jadi seperti ini, ada kunci ilmu dan juga ada kodenya. Jadi kodenya 3 1 1 3.
atau bisa ditambahkan juga 1 3 1 1 3. Nah, jadi kita harus membaca basmalah 3 kali, syahadat sekali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un sekali, terus ya Abdul Jabbar berarti 3 kali sahabat. Dan bisa juga ditambahkan dengan bacaan ta'awudz 1 kali. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar. Jadi seperti itu sahabat. Dan mungkin yang belum menguasai ketika duanya al-hikmah, bisa saja dia pakai ketika 1 dulu dengan wiridan seperti ini, baca kode ilmunya, jumlahnya 1 3 1 1. Kemudian setelah kita membaca, lalu antara perut dan tangan dikeraskan dan dikedutkan sahabat. Jadi dikedutkan, jadi seperti ini. Jadi seperti itu sahabat. Jadi perut harus keras, tangan juga harus keras sahabat. Jadi misalnya kita mengisi tasbih, jadi kita ambil nafas dulu, tarik nafas pelan-pelan, lalu kita arahkan salurkan ke perut, ke bagian perut, pusat perut, lalu perut kita keraskan ya sahabat. Tangan juga kita harus keraskan, setelah sama-sama keras, perlahan-lahan nafas dilepas, tetapi perut jangan dilepas sahabat, harus dikeraskan seperti batu. Setelah itu, setelah energinya udah kumpul di tangan, lalu kita arahkan ke benda tersebut yang kita akan isi sahabat. Jadi seperti ini. Jadi kita harus baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sahabat, bisa juga tadi kan melalui kalau diletakkan ya di tangan, juga bisa juga langsung cara pengisiannya bisa kita cekel ini sahabat, pegang yang keras seperti ini, lalu kita baca yang tadi saya sudah bacakan yang pertama itu ya sahabat, langsung kita kedut dari mulai perut, lalu salurkan ke lengan tangan dan tapak tangan di sini sahabat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan insya Allah kalau kita yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita isi ini akan tersalur energi positif ke dalam suatu benda ini, suatu tasbih ini ya sahabat ya. Jadi itu aja tentang tutorial tata cara pengisian suatu benda atau mentransfer energi atau menitipkan suatu barang atau alat ya, agar barang-barang kita ini atau benda yang kita isi bisa berguna bagi kita semua sahabat, terutama untuk menjaga keselamatan diri kita maupun barang kita yang kita miliki ya sahabat ya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat di rumah, mungkin yang sudah mempelajari atau mendapatkan suatu ilmu al-hikmah bisa lebih mengerti lagi, dan mungkin yang belum tahu atau belum paham dibiasakan atau ditulis mungkin oleh guru-guru al-hikmah yang terdekat atau dengan ya saya pribadi sendiri, insya Allah saya bisa akan menangani ilmu al-hikmah ya sahabat ya. Banyak sekali larangan dan pantangannya yang merupakan suatu pantangan agama bagi kita orang muslim, kita yang menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kita dilarang sahabat ya, dilarang musyrik. Dilarang musyrik artinya menduakan Tuhan. Jadi sangat parah sekali, sangat dosa besar. Itu memang dilarang dalam ajaran agama Islam ya sahabat ya. Yang kedua, berzina yang bukan muhrim kita juga itu memang dilarang, bukan dalam agama kita atau yang muhrim kita.
Yang ketiga, berjudi sahabat, itu pun sama. Jenis judi apapun memang jarang oleh agama, kita harus tinggalkan ya sahabat ya. Dan keempat adalah takabur. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri di muka bumi ini. Jadi sewajarnya kita makhluk Allah, hanya Allah yang kuat sombong, berbangga hati. Dia sang Khalik, pencipta kita, dia yang maha kuat segala-galanya. Jadi tidak pantas untuk hambanya berbuat sombong di muka bumi ini. Yang kelima adalah berbohong. Jadi jenis bohong apapun dilarang ya sahabat ya. Ini adalah minum minuman keras, ini sangat dilarang oleh ajaran agama Islam. Bentuk apapun, narkoba dan sejenisnya itu dilarang mengajar. Sedang dalam Al-Quran telah dijelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang mengatakan, innamal khamru wal maisaru wal ansabu wal azlamu ridum min amalis syaiton. Ini yang artinya sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasi dengan panah adalah suatu perbuatan kecil, termasuk perbuatan setan. Jadi dalam agama pun telah melarang kita untuk apapun judi ya sahabat. Itulah sahabat sedikit mengenai Al-Hikmah, penjabaran Al-Hikmah. Belum saya tutup, jangan lupa dukung saya terus di channel Bang Jali Al-Hikmah dengan klik tombol like, komen, dan share agar sahabat-sahabat rumah tidak ketinggalan dengan video saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.